Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Pak Guru Henry harap semua dalam keadaan sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja untuk mengikuti video pembelajaran. Sebelum Pak Guru Hendrik memulai video pembelajaran, Pak Guru Hendrik mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, supaya anak-anak kelas 5 juga bisa kenal, bisa tahu siapa wali kelasnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama Pak Guru Pak Hendrik Fayol Kilmas. Anak-anak boleh sapa dengan sapaan Pak Guru Hendrik. Pak Guru lahir di Ambon tanggal 14 November 1989. Berarti sekarang Pak Guru Hendrik sudah berusia 30 tahun. Pak Guru Hendrik bertempat tinggal di Jalan Cehea Tubun, Kuamki Baru, Timika. Pak Guru beragama Katolik dan Pak Guru berasal dari suku Kei, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Indonesia pastinya. Untuk tahun ajaran baru ini, Pak Guru Hendrik dipercayakan sebagai wali kelas 5 sekaligus membawakan mata pelajaran matematika di kelas 6. Bagi Bapak Ibu, orang tua siswa ataupun anak-anak yang ingin menghubungi Pak Guru Hendrik, bisa menghubungi di nomor telepon 0812 4543 6993. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya, Pak Guru Hendrik mau mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti pembelajaran semi online bagi siswa-siswi kelas 5 SD Katolik Santa Maria di tahun pelajaran 2020-2021. Pak Guru Hendrik harap supaya anak-anak di rumah bisa tetap belajar dengan baik, tetap menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila ada kesulitan dalam belajar, boleh menghubungi Pak Guru Hendrik. Terima kasih dan selamat belajar. Baik anak-anak, jadi di video pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Subtema satunya, organ gerak hewan. Di pembelajaran 1 sampai 6, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pelajaran tema ini memuat 5 mata pelajaran inti sekaligus. Ada pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan seni budaya dan keterampilan. Apa saja materinya bisa anak-anak lihat dalam tayangan video berikut ini. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini ada mata pelajaran bahasa Indonesia serta ilmu pengetahuan alam. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Bagaimana cara menentukan ide pokok? Akan kita pelajari di pembelajaran 1 ini. Dan untuk mata pelajaran IPA, kita akan mempelajari tentang organ gerak. Jadi, apa itu organ gerak? Jenis-jenis organ gerak pada manusia dan hewan itu apa saja? Kemudian fungsi organ gerak itu sendiri apa? Kita akan mempelajari di pembelajaran 1 ini. Pak Guru Hendrik harap anak-anak bisa menyimak dengan baik video pembelajaran ini, sehingga anak-anak juga bisa tahu, memahami arti dari ide pokok, serta mampu untuk menentukan ide pokok paragraf. Selain itu, anak-anak juga bisa memahami tentang arti dari organ gerak, serta mampu menyebutkan jenis-jenis organ gerak pada manusia dan hewan, serta fungsinya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai dengan pengertian ide pokok.
Ide pokok adalah ide atau gagasan atau pikiran yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Ide pokok biasa disebut juga gagasan utama, pikiran utama atau pokok pikiran, ataupun gagasan pokok. Jadi, apabila anak-anak mendengar sebutan lain dari ide pokok seperti pokok pikiran atau gagasan utama, berarti anak-anak tidak perlu kaget lagi karena itu sama saja artinya dengan ide pokok. Ide pokok ini biasanya terdapat di awal paragraf atau bisa juga di akhir paragraf. Bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan ide pokok dengan baik, dengan benar? Caranya, kita harus membaca teks atau bacaannya terlebih dahulu, kemudian barulah kita bisa mengetahui apa yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf, itulah yang kita sebut sebagai ide pokok. Sedangkan kalimat yang lain yang bukan merupakan ide pokok dalam paragraf tersebut, disebut kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru Hendrik akan menjelaskan tentang cara menentukan ide pokok. Seperti yang terlihat dalam video ini, ada penggalan bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Anak-anak bisa lihat juga di buku temanya masing-masing. Cara yang pertama, kita baca dulu bacaan tersebut dengan baik dari paragraf ke paragraf. Setelah membaca penggalan teks di samping, dapat kita ketahui bahwa ide pokok tersebut berada atau terdapat di awal paragraf. Kalimatnya sudah Pak Guru Hendrik lingkari dengan tanda warna hijau. Itulah yang disebut sebagai ide pokok. Untuk menentukan ide pokok dari paragraf selanjutnya, anak-anak boleh membaca bacaan tersebut dengan seksama sehingga bisa menentukan ide pokok dengan benar. Baik anak-anak, masih di pembelajaran 1. Setelah mempelajari tentang apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok, sekarang kita akan belajar tentang organ gerak. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak itu berarti berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh akibat rangsangan yang diterima. Sebagai makhluk hidup, apalagi manusia, pasti dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan aktivitas gerak, baik itu berjalan, berlari, bermain, atau aktivitas apa saja yang melibatkan organ gerak kita. Organ atau alat gerak yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas gerak ini, itulah yang disebut organ gerak. Nah, anak-anak, secara umum, organ gerak pada manusia dan hewan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, organ gerak pasif. Apa itu organ gerak pasif? Tulang disebut organ gerak pasif. Mengapa? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Susunan tulang-tulang yang berkesinambungan atau saling menyambung satu sama lain membentuk tubuh manusia dan hewan, itulah yang disebut rangka. Tulang atau rangka ini sangat berperan penting dalam sistem gerak. Anak-anak bisa lihat dalam video ini ada gambar rangka manusia maupun hewan, kelinci dan ikan, serta bagian-bagiannya. Untuk manusia sendiri, rangka terbagi atas 3 bagian utama, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kalau rangka kepala itu meliputi tulang dahi, tulang tengkorak, dan lain-lain. Kalau rangka badan itu meliputi
tulang hasta, tulang belika, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan lain-lain. Sedangkan untuk kerangka anggota gerak, itu meliputi tulang kering, tulang betis, tulang lengan atas, dan tulang lengan bawah. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal organ gerak aktif. Jenis organ gerak yang kedua adalah organ gerak aktif. Organ gerak aktif ini adalah kebalikan dari organ gerak pasif yang tadi dijelaskan. Otot disebut organ gerak aktif. Mengapa demikian? Karena otot mengandung senyawa kimia yang dapat menggerakkan tulang. Pada penjelasan sebelumnya, tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot inilah yang menempel pada tulang. Pada saat otot bergerak, maka otot tersebut pun akan menggerakkan tulang. Kerjasama antara otot dan tulang ini untuk melakukan aktivitas gerak, itulah yang disebut sistem gerak. Jadi, otot dan tulang, organ gerak aktif maupun pasif, sama-sama memiliki peranan penting dalam sistem gerak. Dalam gambar di samping, anak-anak bisa melihat otot pada manusia terbagi atas 3 bagian besar, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sekian untuk pembelajaran 1 tentang menentukan ide pokok dan organ gerak pada manusia dan hewan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 2. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 ini termuat 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, IPA, dan Seni Budaya. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf dari bacaan gerak ikan dalam air. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah karangan singkat. Untuk pelajaran IPA, kita akan belajar tentang apa saja organ gerak pada hewan disertai dengan fungsinya. Dan di pelajaran Seni Budaya, kita akan belajar tentang arti dari gambar cerita, serta bagaimana caranya kita membuat sebuah karya gambar cerita. Oleh karena itu, Pak Guru Hendrik harap anak-anak tetap menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita mulai dengan gambar cerita. Gambar cerita adalah rangkaian atau susunan gambar-gambar yang disertai dengan cerita yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini sendiri adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Objek gambar ilustrasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda di sekitar kita sesuai dengan isi bacaan. Nah, biasanya gambar cerita yang berisi gambar ilustrasi ini dapat kita jumpai pada cerita bergambar, komik, pamflet, majalah, cover atau sampul buku, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, anak-anak boleh simak dalam tayangan video berikut ini. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tentang arti dari gambar cerita tadi, sekarang Pak Guru Hendrik akan memberikan contoh sebuah gambar cerita. Contoh ini dapat anak-anak lihat juga dalam buku cetak tema di rumah masing-masing. Nah,
Dalam tayangan video ini, terlihat jelas ada 4 buah gambar yang masing-masing gambarnya berisi cerita. Gambar-gambar yang digunakan dalam cerita ini, itulah yang disebut dengan gambar ilustrasi. Sedangkan rangkaian atau susunan gambar-gambar ini berisi cerita yang sesuai dengan isi gambarnya, itulah yang disebut dengan gambar cerita. Sampai di sini Pak Guru Hendrik harap anak-anak sudah mengerti ya tentang apa itu gambar cerita. Kalau sudah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya tentang organ gerak hewan beserta fungsinya, masih di pembelajaran 2. Terima kasih. Nah, anak-anak, pada penjelasan sebelumnya Pak Guru Hendrik sudah menjelaskan tentang apa itu organ gerak baik pada manusia maupun hewan. Sekarang kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Dalam tayangan video ini terlihat ada 2 hewan yang Pak Guru Hendrik gunakan untuk sebagai contoh. Yang pertama ada kelinci. Anak-anak pernah melihat kelinci kan? Atau mungkin ada yang punya hewan peliharaan kelinci di rumah kah? Nah, kalau ada, kita simak ya. Organ gerak kelinci adalah kaki. Kaki kelinci terdiri atas 2 pasang, yakni 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Fungsi dari kaki pada kelinci ini adalah untuk meloncat dan berpindah tempat. Nah, untuk hewan yang kedua, Pak Guru Hendrik memilih kupu-kupu. Pernah lihat kupu-kupu kan? Mungkin lagi terbang hinggap di bunga kah? Seperti itu. Nah, untuk hewan kupu-kupu ini sendiri, organ geraknya adalah sayap dan kaki. Fungsi dari sayap pada kupu-kupu adalah untuk terbang. Sedangkan fungsi dari kaki pada kupu-kupu adalah untuk hinggap pada bunga atau tumbuhan saat membantu proses penyerbukan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melatih mengerjakan soal yang ada dalam buku cetak tema, sehingga lebih mengenal lagi tentang organ gerak hewan beserta dengan fungsinya. Nah, anak-anak, masih di pembelajaran 2, Pak Guru Hendrik akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengembangkan sebuah ide pokok menjadi karangan singkat. Dalam tayangan video ini terlihat ada penggalan bacaan atau teks yang dapat anak-anak lihat juga dalam buku cetak tema masing-masing. Judulnya Gerak Ikan dalam Air. Sebelum mengembangkan ide pokok menjadi sebuah karangan singkat, kita harus menentukan terlebih dahulu ide pokoknya. Bagaimana caranya? Bacalah teks atau bacaan tentang gerak ikan dalam air dengan seksama. Kemudian, barulah kita dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berlatih bagaimana caranya mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, anak-anak, dalam tayangan video berikut ini terlihat Pak Guru Hendrik sudah mengembangkan 3 ide pokok menjadi masing-masing 1 paragraf. Ide pokoknya terletak di bagian atas dengan huruf berwarna putih. Nah, ide pokok yang pertama, ikan adalah jenis hewan yang hidup di air. Dari ide pokok tersebut, Pak Guru Hendrik kembangkan menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan kalimat sendiri. Nah, ide pokok yang kedua, organ gerak ikan sangat unik. Dari ide pokok ini, Pak Guru Hendrik kemudian kembangkan menjadi sebuah paragraf sederhana dengan menggunakan kalimat sendiri. Kemudian, ide pokok yang ketiga,
Saya senang sekali memelihara ikan. Nah, dari ide pokok ini, Pak Guru Hendrik juga kembangkan menjadi sebuah paragraf singkat dengan menggunakan kalimat sendiri. Pak Guru Hendrik harap contoh ini dapat digunakan oleh anak-anak untuk nantinya dapat mengembangkan ide-ide pokok paragraf menjadi sebuah karangan singkat. Demikian pembelajaran kedua. Selanjutnya ikuti terus ya pembelajaran ketiga. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Masih semangat kan? Kali ini ada yang berbeda nih. Di pembelajaran 3 ini ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu pendidikan kewarganegaraan, IPS, dan bahasa Indonesia. Dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kita akan belajar tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun sebelumnya, pastinya kita akan belajar dulu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, kemudian dalam pelajaran IPS, kita akan belajar tentang mengenal letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Yang ini menarik nih. Pak Guru Hendrik harap tetap ikuti videonya ya. Dan selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengenal wilayah tempat tinggal kita masing-masing. Caranya bagaimana dengan kita membuat peta sederhana tentang wilayah tempat tinggal kita. Untuk lebih jelasnya, ikuti video berikut ini ya. Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang sejarah Pancasila. Pasti anak-anak sudah tahu kan apa itu Pancasila? Atau jangan-jangan ada yang belum tahu lagi Pancasila itu apa? Atau mungkin ada yang belum hafal kah 5 sila dalam Pancasila yang biasanya diucapkan saat upacara bendera? Tapi Pak Guru Hendrik yakin pasti anak-anak kelas 5 sudah tahu dong 5 sila dalam Pancasila. Oke, kalau sudah tahu, mari kita simak sejarahnya ya. Jadi, kata atau istilah Pancasila ini terdapat dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Nah, pada zaman dahulu, tepatnya zaman kerajaan Hindu, ada sebuah kerajaan Hindu terbesar di Indonesia, namanya Kerajaan Majapahit. Pada zaman Kerajaan Majapahit ini, hiduplah para penulis kitab atau penulis buku, salah satunya Empu Prapanca. Empu adalah sebutan untuk orang-orang yang menulis kitab atau buku, atau pembuat senjata keris misalnya. Nah, Empu Prapanca ini hidup di zaman Kerajaan Majapahit. Beliau menulis sebuah buku atau kitab yang berjudul Negara Kertagama. Dalam kitab ini terdapatlah kata atau istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, bahasa tertua Indonesia. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Berarti Pancasila adalah dasar atau asas, 5 dasar atau 5 asas yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, selain itu, ada pula istilah yang kita kenal sebagai semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika ini, terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, anak-anak, Empu Tantular ini hidup juga di zaman Kerajaan Majapahit, sama halnya dengan Empu Prapanca.
beliau ini menulis sebuah buku atau kitab yang berjudul Sutta Soma. Nah, dalam kitab inilah terdapat semboyan negara kita. Terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Sanskerta. Istilah inilah yang kemudian digunakan sebagai semboyan negara Indonesia sampai saat ini. Bhinneka berarti beraneka ragam atau bermacam-macam. Tunggal artinya satu, dan ika berarti tetap dalam satu kesatuan. Seperti itu. Sehingga apabila diterjemahkan, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah semboyan negara kita, Indonesia. Nah, selanjutnya pada zaman sebelum kemerdekaan, para tokoh pemuda Indonesia menyelenggarakan sidang. Mereka di bawah organisasi BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan sidang di Jakarta pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, dalam sidang ini, para tokoh negara memberikan ide atau gagasannya tentang rumusan dasar negara. Kira-kira kalau Indonesia ini terbentuk sebagai suatu negara, sebuah negara, dasar negaranya apa? Seperti itu. Jadi dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno, yang kita kenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, menyampaikan ide atau gagasannya tentang dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Beliau ambil dari istilah yang terdapat dalam kitab Negara Kertagama itu. Nah, anak-anak, ternyata peserta sidang BPUPKI ini menyetujui ide atau gagasan dari Insinyur Soekarno. Dan pada hari itu juga, tanggal 1 Juni 1945, Pancasila ditetapkan sebagai rancangan rumusan dasar negara. Nah, oleh karena itu, untuk diketahui oleh anak-anak sekalian, setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengapa demikian? Karena berdasarkan sejarah yang Pak Guru Hendrik ceritakan ini. Nah, Pancasila ini mengandung nilai apa saja? Apa arti dari lambang-lambang yang ada dalam Pancasila? Lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tayangan video selanjutnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki simbol atau lambang tertentu. Misalnya, sila pertama menggunakan simbol bintang. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Demikian pula dengan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, setiap sila dalam Pancasila ini mengandung nilai-nilai tertentu sesuai dengan bunyi silanya. Misalnya, sila pertama mengandung nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian halnya dengan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Untuk lebih jelasnya, anak-anak boleh melihat dalam tayangan video ini. Nah, kemudian untuk menentukan sikap atau perilaku yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari,
kira-kira mengacu pada nilai Pancasila, sila keberapa, kita harus mengetahui terlebih dahulu kata kunci dari setiap nilai-nilai dalam Pancasila ini. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita temukan sikap atau perilaku yang berhubungan dengan ketuhanan, ajaran agama, toleransi antar umat beragama, ataupun menghormati orang yang sedang beribadah, mengurangi kecepatan saat melewati tempat ibadah. Berarti sikap atau perilaku tersebut mengacu kepada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, begitu pula dengan nilai sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila anak-anak menemukan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau norma dalam kehidupan, hubungan kekeluargaan, itu berarti mengacu kepada sila kedua. Sikap atau perilaku tersebut mengacu kepada sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya juga dapat dilihat dalam tayangan video ini kata-kata kunci untuk berbagai bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sikap bersatu, persatuan dan kesatuan, sikap atau perilaku yang menjunjung keberagaman budaya, adat istiadat, suku bangsa, kerjasama dalam masyarakat. Berarti sikap atau perilaku ini mengacu kepada nilai persatuan Indonesia. Apabila anak-anak menemukan sikap atau perilaku di masyarakat tentang musyawarah untuk mencapai mufakat, memberikan pendapat atau ide gagasan dalam diskusi kelompok, pemungutan suara dengan cara aklamasi, dan lain-lain, berarti sikap atau perilaku seperti ini mengacu kepada nilai sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, demikian halnya dengan sikap atau perilaku yang mengacu kepada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila dalam kehidupan sehari-hari anak-anak menemukan sikap atau perilaku tentang persamaan derajat, hak dan kewajiban, berlaku adil dan bijaksana terhadap sesama, tentang kehidupan sosial, kesejahteraan masyarakat, itu berarti sikap dan perilaku ini mengacu kepada nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kata-kata kunci inilah yang mempermudah anak-anak untuk menentukan kira-kira sikap ini sesuai dengan sila keberapa, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, di tayangan video selanjutnya, Pak Guru Hendrik menyajikan beberapa gambar yang berisi sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Tetap simak videonya ya. Nah, anak-anak, dalam tayangan video berikut ini dapat kita lihat berbagai bentuk sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga ada yang sering kita lakukan, seperti misalnya kerjasama gotong royong di masyarakat, atau berdiskusi kelompok dengan teman, mengunjungi teman yang sedang sakit, berdoa sebelum tidur atau sebelum makan, menghormati guru dengan cara memberi salam, berteman dengan siapa saja. Nah, itulah contoh-contoh berbagai bentuk sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Guru Hendrik berharap lewat contoh ini nantinya anak-anak bisa menentukan kira-kira sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama itu contohnya apa, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua itu contohnya apa, ataupun sebaliknya yang tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga misalnya contohnya sikap apa atau perilaku apa. Nah, seperti itu. Pak Guru Hendrik harap lewat penjelasan dan contoh dalam video ini anak-anak dapat dengan mudah, dengan tepat menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengenal kondisi geografis negara Indonesia. Tetap ikuti terus videonya dan jangan lupa belajar di rumah. Terima kasih. Baik, anak-anak, masih semangat kan ikuti videonya? Pak Guru Hendrik harap masih tetap semangat ya sampai selesai video pembelajarannya. Oke, baik. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang letak geografis dan astronomis Indonesia. Seperti yang terlihat dalam tayangan video ini, terlihat ada dua peta di dalamnya. Yang pertama di atas ada peta negara Indonesia, dan yang kedua di bawah ada peta dunia, di mana negara kita Indonesia ditunjukkan oleh tanda panah berwarna hitam. Anak-anak bisa lihat dengan jelas kan? Oke, kalau bisa, Pak Guru Hendrik jelaskan tentang letak geografis dan astronomis Indonesia. Secara geografis, Indonesia, negara kita, terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudera yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Nah, berdasarkan letak geografis ini, seringkali negara kita, Indonesia, disebut dengan sebutan Nusantara. Apa itu Nusantara? Nah, berdasarkan asal katanya, Nusa berarti pulau dan antara berarti di tengah atau di antara. Jadi, Nusantara berarti pulau atau kumpulan pulau-pulau yang ada di antara atau di tengah. Di tengah apa? Ya, di tengah dua benua dan dua samudera tadi, sesuai dengan letak geografisnya. Nah, anak-anak, secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Nah, yang dimaksud dengan lintang dan bujur ini adalah garis-garis yang menggambarkan bentuk permukaan bumi. Jadi kalau lihat di peta, ada garis yang vertikal dari atas ke bawah, berarti itu namanya garis lintang. Sedangkan garis yang horizontal memanjang dari kiri ke kanan, itu namanya garis bujur, seperti itu. Secara astronomis atau ilmu perbintangan, Indonesia terletak di antara garis lintang dan garis bujur itu. Lebih tepatnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu dia letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Kemudian, untuk diketahui oleh anak-anak bahwa Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Luas Indonesia itu mencapai 1.919.000 km persegi. Itu sangat luas sekali. Dan lebih uniknya lagi, Indonesia terdiri dari
17.504 buah pulau. Banyak sekali ya? Iya, tentu saja. Makanya Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan atau archipelago. Selain itu, Indonesia juga sering disebut sebagai negeri 1000 pulau. Mengapa? Ya, karena memang Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau, mencapai 17.504 buah pulau. Seperti itu. Dalam tayangan ini terlihat jelas peta Indonesia dan peta dunia. Apa itu peta dan apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam peta? Ikuti terus video pembelajaran ini. Terima kasih. Oke anak-anak, berbicara tentang letak geografis dan astronomis, itu tidak bisa terpisahkan dengan peta. Apa itu peta? Apa saja unsur-unsur peta? Berikut penjelasannya. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar disertai dengan skala atau perbandingan. Unsur-unsur yang terdapat dalam peta antara lain ada yang pertama judul peta, ada insert, ada legenda dan simbol, ada mata angin, tata warna, garis lintang dan garis bujur, serta skala atau perbandingan atau ukuran tadi. Nah, dalam tayangan video ini, anak-anak bisa melihat dengan jelas gambar di samping, terlihat ada contoh peta, di mana terdapat unsur-unsur peta di dalamnya. Ada judul petanya di atas, peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Kemudian ada juga garis lintang dan garis bujur tadi yang dijelaskan oleh Pak Guru pada letak astronomis Indonesia. Itu anak-anak bisa lihat jelas garis-garis yang berwarna biru, baik yang vertikal dari atas ke bawah maupun yang horizontal dari kiri ke kanan. Nah, garis-garis itulah yang disebut dengan garis lintang dan garis bujur. Salah satu garis lebih tepatnya yang berada di tengah-tengah namanya garis bujur nol atau garis Greenwich atau yang kita kenal dengan sebutan garis khatulistiwa, adalah garis yang membagi belahan bumi ini menjadi dua bagian, atas dan bawah sama besar. Nah, garis khatulistiwa ini juga melewati Indonesia. Salah satu kota di Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa adalah kota Pontianak, ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Indonesia mengalami iklim tropis, iklim panas dan iklim hujan, karena berada pada daerah garis khatulistiwa. Seperti itu. Nah, kumpulan dari beberapa peta yang terdapat dalam sebuah buku itu disebut atlas. Jadi kalau anak-anak punya koleksi buku yang di dalamnya ada beberapa peta, baik peta provinsi maupun peta negara, buku itulah yang disebut sebagai atlas. Sedangkan peta yang disajikan dalam bentuk bola bumi tiruan atau bola bumi buatan itu disebut globe. Anak-anak bisa perhatikan dalam videonya perbedaan antara peta, atlas, dan globe. Kalau peta berarti satu gambaran saja, satu peta saja, seperti itu. Entah peta provinsi kah, peta negara kah, tetap dia satu peta saja. Sedangkan atlas berarti banyak peta dibuat dalam bentuk buku, itu disebut atlas. Sedangkan globe berarti bola bumi, bentuk bola bumi tiruan. Jadi bumi ini kan berbentuk bulat, makanya dibuat tiruannya dalam bentuk bola seperti itu disebut globe. Untuk pembelajaran IPS di tema 1 subtema 1 ini, Pak Guru Hendrik harapkan
semua anak-anak harus punya buku atlas ya, sekurang-kurangnya, sehingga memudahkan kita dalam mempelajari letak geografis Indonesia maupun negara-negara ataupun pulau-pulau yang ada di Indonesia. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Guru Hendrik. Masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Jangan bosan-bosan ya. Oke baik, selanjutnya di akhir pembelajaran 3 ini Pak Guru akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat peta sederhana atau denah tentang wilayah tempat tinggal masing-masing. Dapat kita lihat dalam tayangan video berikut ini. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui peta wilayah tempat tinggalmu. Bagaimana caranya? Gambarkanlah secara sederhana peta wilayah tempat tinggalmu seperti gambar di samping ini. Jadi anak-anak boleh menggambarkan dengan sederhana alamat rumahnya atau tempat tinggalnya, kira-kira berada di jalan mana, sebelah mana, melewati jalan apa saja, dekat dengan tempat umum apa, gereja misalnya, atau masjid kah, atau sekolah, seperti itu. Sehingga memudahkan anak-anak juga untuk tahu persis di mana tempat tinggalnya atau bagaimana wilayah tempat tinggal masing-masing. Jangan sampai sudah kelas 5 baru tidak tahu wilayah tempat tinggal masing-masing. Nantinya saat diantar sama tukang ojek terus ditanya, alamatnya di mana dek? Aduh, mas ojek saya tahu rumah ada di mana? Wah, bahaya dong kalau seperti itu. Bisa-bisa nanti tersesat di jalan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ya. Jangan lupa untuk latihan soal di buku tema untuk bagaimana caranya menggambar denah wilayah tempat tinggal masing-masing. Terima kasih. Oke anak-anak, kembali lagi dengan Pak Guru Hendrik. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran keempat ini ada 3 mata pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada IPS, serta bahasa Indonesia. Dalam materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan, di pembelajaran 4 ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang tadi sudah kita bahas di pembelajaran ketiga. Kemudian untuk pembelajaran IPS, kita akan belajar tentang mengetahui kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang berbagai bentuk kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pembelajaran bahasa Indonesia, di pembelajaran 4 ini kita akan membahas tentang menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat dalam bacaan tentang gotong royong. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajaran ini ya. Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak masih tetap semangat, dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik, sehingga materi pelajaran yang dibahas dalam pembelajaran 4 ini dapat tercapai dengan baik. Oke anak-anak, jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran tentang kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia, di awal pembelajaran 4 ini kita akan mengenal sedikit tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia, karena ini ada kaitannya juga dengan kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita mulai ya. Yang dimaksud dengan kenampakan alam adalah permukaan bumi yang terbentuk dengan sendirinya atau terbentuk secara alami dan bukan merupakan buatan manusia. Kenampakan alam ini terbalik
pengertiannya dengan kenampakan buatan. Kalau kenampakan alam itu terjadi dengan sendirinya atau secara alami, maka kenampakan buatan itu terjadi karena buatan manusia. Seperti itu. Untuk jenis-jenis kenampakan alam yang ada di Indonesia, antara lain seperti yang pertama ada gunung, kemudian laut, sungai, danau, dataran tinggi dan dataran rendah, kemudian ada pantai, teluk, tanjung, selat, serta pegunungan, dan lain-lain. Itu beberapa jenis kenampakan alam yang dapat kita jumpai di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, dalam tayangan video ini, Pak Guru sudah menyediakan beberapa gambar sebagai contoh jenis kenampakan alam yang ada di Indonesia. Terlihat ada gambar gunung misalnya, permukaan bumi yang menjulang tinggi, kemudian ada laut, permukaan bumi berupa perairan, kemudian ada selat misalnya, laut kecil di antara dua pulau yang menghubungkan dua pulau, kemudian ada tanjung, daratan yang menjorok ke laut, kemudian ada danau, serta ada pula sungai, teluk, dan lain-lain. Sebelum masuk ke kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia, alangkah baiknya kalau anak-anak dapat mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis kenampakan alam yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dalam tampilan video ini dapat kita lihat dengan jelas Pak Guru Hendrik menggunakan peta Pulau Papua di sini sebagai contoh. Kita akan mengkaji kondisi geografis dari Pulau Papua ini sendiri. Yang pertama, tentang luas wilayah. Luas wilayah Pulau Papua secara keseluruhan mencapai 786.000 km persegi. Salah satu pulau terbesar di dunia. Kemudian untuk batas wilayah, di wilayah perairan atau laut, Pulau Papua berbatasan dengan Laut Arafura di sebelah selatan atau tenggara lebih tepatnya, dan Samudra Pasifik di sebelah utara Pulau Papua. Untuk batas wilayah daratan, Pulau Papua ini berbatasan langsung dengan negara tetangga kita yaitu Papua New Guinea. Jadi untuk diketahui oleh anak-anak bahwa dalam satu pulau Papua atau Pulau Irian Jaya ini terdapat dua provinsi. Yang awalnya hanya satu provinsi, Provinsi Papua beribu kota di Jayapura, sekarang sudah dibagi atau dimekarkan satu provinsi baru lagi, namanya Provinsi Papua Barat, beribu kota di Manokwari. Jadi dalam satu pulau Papua ini terdapat dua provinsi besar, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk batas daratnya, Pulau Papua atau Pulau Irian ini berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, Papua New Guinea. Kemudian, untuk jenis-jenis kenampakan alam yang ada di Pulau Papua, dapat kita jumpai kenampakan alam pantai, misalnya pantai Harlem atau pantai Teluk Triton. Kemudian ada di daerah kita, Kabupaten Mimika, ada pantai Kokonau misalnya. Dan untuk kenampakan alam laut, dapat kita jumpai Laut Arafura sebelah selatan Pulau Papua. Untuk kenampakan alam dataran rendah di Pulau Papua, Pak Guru Hendrik ambil contoh misalnya di daerah Mimika, dataran rendah itu seperti Paumako, Mapurjaya,
daerah-daerah pinggiran pantai itu daerah dataran rendah. Sedangkan untuk kenampakan alam gunung, di Papua punya banyak sekali gunung, termasuk salah satu gunung yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Puncak Jaya. Puncak Jaya ini berada dalam kumpulan pegunungan Jayawijaya. Kalau di Kabupaten Mimika sendiri, kita punya salah satu gunung yang diselimuti salju abadi, namanya Gunung Kartens. Bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja di PT Freeport Indonesia, pasti sudah mengenal atau mengetahui Gunung Kartens ini sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang menentukan ide pokok dari paragraf atau cerita tentang gotong royong. Ikuti terus video pembelajaran ini ya. Tetap semangat. Baik anak-anak, setelah mempelajari kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia, masih di pembelajaran keempat, selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan ide pokok sebuah paragraf. Untuk diketahui bersama bahwa penjelasan tentang cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf ini sudah dijelaskan terlebih dahulu pada pembelajaran 1. Nah, dari tampilan video yang kita lihat saat ini, terdapat sebuah teks bacaan tentang gotong royong modal dasar pembangunan. Untuk membaca teks ini, anak-anak boleh melihat di dalam buku cetak tema. Di situ juga ada bacaan yang sama yang Pak Guru Hendrik gunakan dalam tayangan video ini. Nah, jadi setelah membaca dengan seksama, barulah anak-anak dapat dengan tepat menentukan ide pokok dari ketiga paragraf yang ada di dalam bacaan tersebut. Dan apabila anak-anak sudah berhasil menemukan ide pokoknya, jangan lupa untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf singkat. Dengan demikian, pembelajaran 4 ini dapat terselesaikan dengan baik, dan selanjutnya kita akan ke pembelajaran yang kelima. Terima kasih. Halo kelas 5, kembali lagi dengan Pak Guru Hendrik. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Masih semangat kan? Pak Guru Hendrik harap semua masih semangat ya. Oke, baik. Dalam pembelajaran 5 ini ada 3 materi pelajaran yang akan kita bahas. Antara lain yang pertama ada ilmu pengetahuan alam, kemudian ada pelajaran bahasa Indonesia, serta seni budaya dan prakarya. Nah, dalam pembelajaran IPA ini kita akan belajar tentang mengenal organ gerak dari hewan avertebrata. Namun sebelum mengenal organ gerak hewan avertebrata, pastinya kita harus tahu dulu dong hewan avertebrata itu seperti apa. Untuk lebih jelasnya nanti akan dilihat dalam video berikut ini. Kemudian untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar juga tentang menentukan ide pokok seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Dan dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya merangkai sebuah gambar cerita. Selain itu, kita juga akan mengenal berbagai jenis atau corak dari gambar-gambar ilustrasi yang biasanya digunakan dalam gambar cerita. Nah, Pak Guru Hendrik harap di awal pembelajaran 5 ini anak-anak bisa menyimak ya video pembelajarannya dengan baik, sehingga nantinya saat mengerjakan soal-soal latihan ataupun tugas dan PR, anak-anak tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Simak terus ya video pembelajaran ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang
organ gerak hewan avertebrata, alangkah baiknya kalau kita mempelajari terlebih dahulu tentang klasifikasi hewan. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, pengelompokan atau klasifikasi hewan menurut struktur tulangnya atau struktur tubuhnya itu terbagi atas dua kelompok besar, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata atau invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata atau hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, dari klasifikasi hewan inilah ada beberapa kelas atau jenis yang termasuk dalam kelompok hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Kita mulai dengan kelompok hewan vertebrata ya. Untuk kelompok hewan vertebrata, yang pertama ada kelas Pisces atau ikan. Nah, semua hewan laut yang bernafas dengan insang seperti ikan itu tergabung dalam kelas Pisces, hewan vertebrata. Yang kedua ada kelas Aves atau unggas. Jadi berbagai jenis hewan dalam bangsa unggas seperti ayam atau burung atau bebek itu termasuk dalam kelas Aves, hewan vertebrata. Nah, yang berikut ada hewan kelas amfibi. Hewan amfibi ini berarti hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Untuk kategori kelas amfibi dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti buaya atau penyu, kura-kura. Itu contoh hewan yang hidup di dua alam, bisa hidup di darat, bisa juga hidup di air. Kemudian kelas yang keempat masih dalam kelompok hewan vertebrata, yaitu kelas reptil atau hewan melata, atau disebut juga hewan merayap. Seperti misalnya ular, atau cicak, atau kadal. Nah, itu beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelas reptil kelompok vertebrata. Dan yang terakhir untuk kelompok hewan vertebrata, yaitu hewan mamalia atau hewan menyusui. Jadi hewan menyusui ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya sapi atau kerbau atau anjing. Contoh hewan mamalia lain misalnya ikan paus dan lain-lain seperti itu. Jadi dalam kelas hewan vertebrata terbagi atas 5 kelompok tadi: Pisces, Aves, amfibi, reptil, dan mamalia. Kemudian untuk kelas hewan avertebrata atau invertebrata terbagi ke dalam beberapa kelas. Dia cukup banyak, lebih banyak dari hewan vertebrata. Yang pertama antara lain ada protozoa atau hewan bersel 1. Kalau kita belajar IPA, sains lebih tinggi lagi, kita akan kenal ada namanya jenis hewan protozoa, yaitu amuba. Itu adalah hewan bersel 1 yang tidak dapat dilihat dengan mata. Itu harus menggunakan mikroskop untuk bisa melihat hewan jenis protozoa itu. Kemudian yang kedua ada porifera atau hewan berpori. Selain itu ada juga hewan lunak atau moluska. Kemudian ada coelenterata atau hewan berongga. Yang kelima ada kelas Platyhelminthes atau cacing pipi. Yang keenam ada kelas Echinodermata atau hewan berkulit duri. Dan yang ketujuh ada Arthropoda atau hewan berbuku. Jadi seperti belalang atau serangga lainnya, itu dia termasuk dalam kelompok hewan Arthropoda. Kalau kelompok hewan lunak misalnya ada siput, ada cacing. Nah, seperti itu.
Untuk lebih jelasnya, dalam tayangan video selanjutnya, anak-anak dapat melihat contoh dari hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok Avertebrata atau Invertebrata ini. Nah, berikut adalah contoh hewan-hewan yang tergabung dalam kelompok Vertebrata dan Avertebrata atau Invertebrata. Untuk lebih jelasnya, anak-anak boleh memperhatikan dengan seksama masing-masing gambar, setiap gambar yang ada dalam tayangan video ini. Dengan demikian, anak-anak sudah bisa membedakan antara yang mana yang termasuk dalam kelompok hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, dan yang mana yang termasuk kelompok hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Mudah-mudahan semua bisa menyimak ya gambarnya dengan jelas. Mohon maaf apabila ada gambar yang kurang jelas atau menggunakan bahasa Inggris di dalamnya. Pak Guru Hendrik sengaja gunakan saja biar lebih jelas lagi tampilannya, supaya anak-anak juga bisa mengenal, bisa membedakan antara kelompok hewan vertebrata dan invertebrata. Oke anak-anak, selanjutnya masih dalam pembelajaran 5, kita akan mempelajari tentang organ gerak dari hewan avertebrata disertai dengan fungsi organ geraknya. Seperti yang dapat kita lihat dalam tampilan video ini, Pak Guru Hendrik gunakan contoh hewan avertebrata yaitu siput. Contoh ini juga dapat anak-anak lihat dalam buku cetak. Ada contoh hewan siput disertai dengan keterangan tentang organ gerak dan fungsinya. Nah, siput ini adalah salah satu jenis hewan avertebrata. Siput termasuk dalam kelas hewan lunak atau moluska. Organ gerak dari siput ini sendiri adalah kaki perut yang berbentuk pipih dan lebar. Fungsi dari kaki perut siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Bisa kita amati dalam video ini, terlihat ada gambar siput di sana, kemudian kakinya yang berbentuk pipih dan lebar membuat siput bergerak agak lambat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam buku cetak tema. Nah, kemudian setelah mengamati contoh ini, Pak Guru Hendrik berharap anak-anak dapat mengerjakan tugas dalam bentuk tabel di buku tema tentang menentukan organ gerak hewan avertebrata lainnya disertai dengan fungsi organ geraknya. Baik anak-anak, setelah mempelajari tentang organ gerak hewan avertebrata beserta fungsinya, selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Dalam tayangan video ini, tadi sudah Pak Guru Hendrik jelaskan bahwa nantinya akan dikerjakan tugas tentang menyebutkan perbedaan karakteristik antara hewan vertebrata, dalam hal ini kelinci, dan juga hewan avertebrata, dalam hal ini adalah siput. Untuk keterangan lebih jelas tentang siput, dapat anak-anak bacakan dalam bacaan yang ada di buku cetak, berjudul "Siput Bukanlah Hewan Lemah". Nah, setelah anak-anak membacakan bacaan tersebut dengan seksama, Pak Guru Hendrik berharap untuk anak-anak dapat menentukan 5 ide pokok dari 5 paragraf yang terdapat dalam bacaan tersebut. Siput bukanlah hewan lemah. Di dalam bacaan itu terdapat ada banyak paragraf, namun Pak Guru Hendrik hanya meminta untuk
menyebutkan 5 ide pokok dari 5 paragraf yang ada dalam bacaan tersebut. Nantinya anak-anak boleh memilih, terserah mau paragraf yang mana. Yang penting ada 5 paragraf yang dipilih, kemudian tentukan ide pokoknya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang berbagai jenis gambar ilustrasi yang biasanya digunakan dalam gambar cerita. Ikuti terus ya video pembelajaran ini. Tetap semangat. Halo Stama Lovers, masih semangat kan mengikuti video pembelajarannya? Kita sampai di bagian terakhir dari pembelajaran 5, yaitu tentang corak atau jenis gambar ilustrasi. Seperti yang terlihat dalam tampilan video ini, bahwa gambar ilustrasi yang tadi sudah Pak Guru jelaskan di pembelajaran 2 ternyata memiliki beberapa corak atau jenis. Yang pertama ada gambar realis. Pengertiannya dapat anak-anak lihat dalam video ini. Kemudian yang kedua ada gambar karikatur. Selanjutnya jenis gambar ilustrasi yang lain ada gambar kartun. Dan yang terakhir ada gambar dekoratif. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru Hendrik sengaja memasang 4 gambar di samping ini untuk menjelaskan tentang jenis atau corak dari keempat gambar ilustrasi tersebut. Yang pertama misalnya ada gambar tentang suasana jual beli di pasar. Ini seperti lukisan. Nah, gambar yang seperti ini termasuk dalam kelompok gambar realis. Gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Kemudian di sebelahnya ada gambar Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Tahu, anak-anak pasti tahu kan siapa presiden kita saat ini? Ya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Di dalam contoh ini, Pak Guru Hendrik sengaja menghadirkan Bapak Presiden kita dalam bentuk gambar karikatur. Jadi kalau anak-anak pernah melihat gambar seperti ini, inilah yang disebut dengan gambar karikatur. Nah, untuk gambar yang ketiga, Pak Guru Hendrik yakin pasti anak-anak semua sudah tahu ini gambar ilustrasi jenis apa. Yang terdapat 2 anak sekolah di bawah ini namanya jenis gambar kartun. Seperti itu. Jadi jenis gambar kartun ini jenis gambar yang berisi humor untuk menghibur. Seperti itu. Dan kemudian di contoh gambar terakhir, itu adalah jenis atau corak gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu sendiri adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya tanpa menghilangkan ciri khas gambar aslinya, seperti itu. Jadi terlihat ada gambar burung sedikit dilebihkan atau sedikit berbeda dari tampilan aslinya, tapi ciri khas dari burung itu sendiri tidak hilang dalam gambar dekoratif ini. Seperti itu. Nantinya setelah memahami berbagai jenis gambar ilustrasi ini, anak-anak akan diminta untuk membuat sebuah gambar cerita menggunakan gambar ilustrasi. Nah, jadi terserah mau gunakan gambar realis kah, atau gambar karikatur kah, atau gambar kartun, bisa juga gambar dekoratif, tergantung pilihan anak-anak. Kemudian buat sebuah gambar, lalu susun sebuah cerita atau karangan tentang gambar tersebut menjadi sebuah gambar cerita. Nah, demikian materi untuk pembelajaran 5. Selanjutnya kita akan sampai ke pembelajaran ke-6. Tetap semangat ya, ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita sampai di pembelajaran terakhir dalam sub
tema 1, organ gerak hewan, yaitu pembelajaran ke-6. Nah, dalam pembelajaran yang terakhir ini, pembelajaran 6 ini, ada 3 materi pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama ada materi pelajaran IPA, kemudian ada bahasa Indonesia, dan yang terakhir tentang seni budaya dan prakarya. Untuk mata pelajaran IPA, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang mengidentifikasi ciri-ciri dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia, masih seperti pembelajaran sebelumnya, kita akan belajar tentang bagaimana caranya menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat dalam bacaan gerak kupu-kupu. Dan yang terakhir, pelajaran seni budaya dan prakarya, kita akan mempelajari atau kita akan berlatih tentang bagaimana caranya membuat atau menyusun sebuah gambar cerita seperti itu. Jadi, Pak Guru Hendrik berharap anak-anak masih tetap semangat mengikuti video pembelajarannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk mengasah kemampuan anak-anak dalam memahami materi pelajaran yang diberikan oleh Pak Guru. Ikuti terus ya video pembelajaran ini. Baik anak-anak, dalam tampilan video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menentukan ide pokok paragraf. Seperti yang sudah Pak Guru Hendrik jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, kali ini kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat dalam bacaan gerak kupu-kupu. Nah, bagi anak-anak yang punya buku cetak, dapat dilihat juga dalam buku cetak temanya. Di situ ada satu bacaan tentang gerak kupu-kupu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan ide pokok paragraf dengan tepat? Sekali lagi Pak Guru Hendrik ingatkan, caranya adalah dengan membaca terlebih dahulu teks atau bacaannya dengan seksama, kemudian barulah kita bisa menentukan ide pokok atau kalimat yang menjadi inti dari paragraf-paragraf yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, kupu-kupu adalah hewan avertebrata yang termasuk dalam kelas insekta atau serangga. Lebih tepatnya lagi, kupu-kupu termasuk dalam kelas atau kelompok Arthropoda. Untuk lebih jelasnya tentang hewan kupu-kupu ini, anak-anak bisa membacanya dalam bacaan gerak kupu-kupu ini. Dengan demikian, Pak Guru Hendrik berharap kemampuan untuk menentukan ide pokok paragraf bisa semakin diasah dengan baik. Nah, selanjutnya di pembelajaran terakhir ini, anak-anak juga akan berlatih tentang bagaimana caranya menyusun sebuah cerita bergambar. Selain itu, anak-anak juga akan berlatih mengerjakan soal tentang mengidentifikasi ciri-ciri dari hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Untuk daftar tugasnya nanti akan Pak Guru Hendrik kirimkan tersendiri di luar video ini dan akan dikumpulkan 1 minggu kemudian. Pak Guru Hendrik berharap tayangan video ini dapat bermanfaat bagi pembelajaran anak-anak dari rumah. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kita hari ini pada materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1 sampai 6. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kelas 5 SD Katolik Santa Maria. Pak
Guru Hendrik mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan dalam video pembelajaran ini, mohon dimaklumi. Jika mengalami kesulitan dalam belajar, jangan lupa untuk menghubungi Pak Guru Hendrik di nomor kontak yang telah tersedia. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.